Pergi, tinggalkan gunung. Sekarang juga. Guru, aku masih belum cukup baik. Kumohon, izinkan aku tinggal di gunung 2 hari lagi. Aku belum sepenuhnya menguasai 9 jarum penyelamat. Jangan banyak bicara. Caramu melakukan 9 jarum penyelamat hampir bisa menghidupkan orang mati. Dan kau bilang itu belum baik? Pergi sekarang. Di bawah sana, banyak hal yang belum pernah kau lihat. 20 tahun yang lalu, saat aku menyelamatkan Arthur Sterling, kepala keluarga Sterling di Oak Haven, aku mengatur pernikahan untukmu. Nama gadis itu Clara Sterling. Dia sekarang kepala Sterling Group. Hal pertama yang kau lakukan setelah turun gunung adalah menemukannya dan menikah. Setiap orang butuh keluarga. Kau bocah nakal, masih pilih-pilih. Aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Dia cantik, lebih dari cukup untukmu. Sudah 20 tahun. Siapa tahu seperti apa rupanya sekarang. Apa katamu? Aku tidak bilang apa-apa. Leontin Giok ini adalah pusaka keluarga Vance. 20 tahun yang lalu, seluruh keluarga Vance dibantai. Hanya kau yang aku selamatkan. Siapa pelakunya? Kenapa? Aku sudah menyelidiki selama 20 tahun. Jejaknya hanya samar-samar mengarah ke beberapa keluarga terkemuka di Oak Haven. Di permukaan, kau turun untuk menikah. Diam-diam, kau harus mencari kebenaran di balik pembantaian keluarga Vance 20 tahun lalu. Siapapun yang berani menghalangimu, lawan mereka. Jika kau tidak bisa menang, lari cepat. Suatu hari, aku sendiri yang akan membantumu. Guru, jaga diri. Aku pergi. Nona Sterling, ada apa? Panggil 911, ada apa? Dia pingsan. Panggil ambulans, cepat. Halo, 91? Kenapa ambulans belum datang? Sekarang jam sibuk. Ada juga kecelakaan di jalan tol. Jalan macet total. Meski polisi membersihkannya, setidaknya butuh 20 menit. 20 menit? Nona Sterling tidak bisa menunggu selama itu. Minggir, aku bisa menyelamatkannya. Dasar mesum, apa yang kau lakukan? Jangan sentuh dia. Kamu lagi ngapain? Kamu tahu siapa Ibu Sterling? Dia kepala Sterling Group di Oak Haven. Kalau ada yang salah, kamu bisa tanggung jawab. Diam, kecuali kamu mau dia mati. Jangan sok pahlawan, nak. Ini soal hidup dan mati. Orang kampung, tapi dia sok hebat. Ibu Sterling, baik-baik saja? Luar biasa. Gagal jantung dan paru-parunya parah banget, tapi nadinya malah stabil. Jangan pada diam saja. Bawa dia ke RS terbaik di kota. Sekarang. Tunggu, kamu ikut naik ambulans juga? Kalau terjadi apa-apa sama Ibu Sterling, kamu nggak bakal lolos. Direktur Carter, pasiennya adalah Clara Sterling dari keluarga Sterling. Kondisinya kritis. Penilaian awal menunjukkan gagal jantung dan paru-paru parah. Diduga gagal jantung parah. Siapkan peralatan darurat sekarang. Panggil semua spesialis ke sini sekarang. Omong kosong. Ini benar-benar omong kosong. Siapa yang lakukan ini, tanpa memeriksanya sama sekali, dia langsung menusuknya dengan jarum. Ini main-main dengan nyawa manusia. Direktur, dialah. Dia bilang bisa menyelamatkan Ibu Sterling. Bercanda. Dengan gagal jantung dan paru-paru, menggerakkan atau merangsangnya adalah hal terburuk. Jarum itu hanya akan memperparah keadaannya. Ini pembunuhan. Satpam, usir penipu ini. Kau dengar aku? Ini tempat sains, bukan tempat untuk penipu sepertimu berulah. Kau tahu siapa Direktur Carter? Dia ahli bedah jantung dan otak teratas di Oak Haven. Dasar penipu. Kalau ada apa-apa sama Nona Sterling, aku yang pertama akan melaporkanmu ke polisi. Kalau kau cabut jarumnya sekarang, dia akan mati saat itu juga. Kau melebih-lebihkan. Pertama, lakukan pemeriksaan lengkap, CT, tes darah, EKG lakukan semuanya. Sekarang juga, aku akan pakai sains untuk membongkar kedok penipu ini. Saat hasilnya keluar, kita lihat apa kau masih bisa bicara besar. Penipu sepertimu yang merusak nama baik pengobatan tradisional. Sudah selesai?
Direktur, hasilnya sudah keluar. Fungsi jantung dan paru-parunya sudah pulih sepenuhnya, tanda-tanda vitalnya sudah stabil. Bagaimana bisa? Itu bertentangan dengan semua akal sehat medis. Dia gagal begitu parah tanpa intervensi barat, tapi hanya beberapa jarum yang membalikannya. Aku bilang aku bisa menyelamatkannya. Saat kalian menyelesaikan prosedur kalian, racun dingin itu sudah akan menyebar ke meridian jantungnya. Saat itu, peralatan darurat sebanyak apapun tidak akan bisa menyelamatkannya. Racunnya sudah menumpuk di dalam tubuhnya begitu lama. Dia bangun jam 3 pagi setiap malam. Anggota badannya terasa beku sampai ke tulang, jantung berdebar dan napas pendek. Di hari hujan, dia hampir tidak bisa bernapas. Direktur, Anda sudah mengobatinya sebagai kondisi lemah selama bertahun-tahun, bukan? Bagaimana? Bagaimana Anda tahu? 4 metode diagnostik. Hanya dasar-dasar pengobatan Tiongkok. Itu sama sekali bukan kondisi lemah. Itu racun dingin, yang terperangkap di meridian paru-parunya, menghambat aliran qi dan darah di seluruh tubuhnya. Perawatan Anda sepenuhnya salah. Menutrisi qi dan darah, mengusir dingin, sebenarnya mendorong racun dingin lebih dalam. Cepat atau lambat, itu akan meletus sekaligus. Dan saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Omong kosong. Racun dingin apa? Meridian paru apa? Apa Anda mengarang cerita fantasi? Bodoh. Direktur, lihat. Dia benar-benar penipu. Detak jantungnya normal sekarang. Aritmia bandel miliknya itu hilang dengan sendirinya. Ini keajaiban. Jika Anda masih mencoba menghentikan saya lain kali, dia mungkin tidak akan membuka matanya lagi. Dokter, saya dulu buta. Saya tidak tahu sedang berdiri di hadapan seorang master sejati. Saya sungguh minta maaf atas kesalahan saya. Mohon maafkan saya. Mengakui kesalahanmu berarti kamu masih bisa diselamatkan. Pak Vance, maaf. Saya buta waktu mengatakan hal-hal itu. Terima kasih sudah menyelamatkan Nona Sterling. Kamu hanya melindungi bosmu, tapi lain kali, jangan langsung mengambil kesimpulan. Terima kasih. Bukan apa-apa. Nona Sterling bilang uang 1 juta ini adalah bentuk terima kasihnya padamu. Kalau menurutmu ini kurang, kamu bisa tentukan jumlahnya. Kamu pikir nyawamu hanya seharga ini? Bukan itu maksudku. Simpan saja. Saya tidak menyelamatkan nyawa demi uang. Clara, kamu bikin aku takut banget. Kakek, Aku udah baik. Saya Arthur Sterling. Anak muda, kamu menyelamatkan nyawanya. Keluarga Sterling nggak bakal lupa ini. Boleh aku tahu namamu? Dan siapa gurumu? Pak, jangan terlalu sopan. Guruku adalah jiwa yang mengembara yang lebih suka tanpa nama. Namaku, Ethan Vance. Arthur Sterling. Bukankah ini kepala keluarga Sterling yang guruku ceritakan? Aku nggak nyangka bakal ketemu dia di sini. Pak, apa Anda kepala keluarga Sterling? Benar. Pak Sterling, guruku menyuruhku turun gunung untuk menepati janji 20 tahun lalu kepada keluarga Sterling. Master Thorn? Kamu murid Pak Thorn? Ya, 20 tahun lalu, Pak Thorn menyelamatkan nyawaku. Saat itu, aku membuat perjanjian dengannya. Jika ada muridnya pernah turun gunung, dia akan menjadi tunangan cucuku. Aku nggak nyangka murid Pak Thorn akan jadi pemuda yang luar biasa. Clara, ini pemuda yang dulu aku pilih jadi tunanganmu. Ethan Vance. apa? Aku tidak akan menerimanya. Ini zaman apa? Masih dijodohkan. Beraninya kamu. Pak Vance menyelamatkan nyawamu. Kakek, aku bisa kasih dia uang, kasih dia saham perusahaan, bahkan villa. Tapi pernikahan benar-benar tidak mungkin. Kamu dijodohkan oleh para sesepuh dan disahkan tradisi. Ini janjiku kepada Tuan Thorn. Jika kamu masih menganggapku kakekmu, maka kamu harus menerima pernikahan ini. sebenarnya, aku juga nggak mau menikah.
Aku kesini untuk urusan serius. Menikah itu ribet, tapi karena Pak Sterling memaksa, kita bisa buat kesepakatan. Jadi dia beneran gak mau? Orang kampung. Dia kira siapa? Berani meremehkan aku? Pernikahan hanya di atas kertas. Aku pindah ke rumahmu untuk menjaga penampilan. Di belakang, kita jalani hidup masing-masing. Setelah sekitar setahun, kita cari alasan untuk membatalkan pertunangan. Gimana? Satu lagi. Racun es di tubuhmu bukan bawaan lahir. Seseorang sudah meracunimu bertahun-tahun, berdasarkan penumpukan racunnya, setidaknya sudah 5 tahun. Orang yang meracunimu ada di sampingmu. Aku bisa bantu kamu menemukannya. Apa katamu? Oke, aku setuju. Tapi aku punya 3 syarat. Pertama, kamu tinggal di kamar tamu. Tanpa izinku, kamu dilarang masuk kamar utama. Kedua, jangan campuri urusan pribadiku atau urusan perusahaanku. Ketiga, hubungan kita tetap rahasia. Setuju, aku juga nggak suka Ratu Es. Ingat kata-katamu hari ini. Aku tahu, cucuku paling bijaksana dari semuanya. Ethan, Clara di tanganmu sekarang. Jangan khawatir, kakek. Menjadi menantu keluarga Sterling cukup bagus sebagai kedok. Itu memudahkanku untuk menyelidiki secara rahasia kebenaran di balik pembantaian keluarga Vance 20 tahun yang lalu. Ini rumah saya. Dan juga tempat Anda akan tinggal mulai sekarang. Tuan Vance, biarkan saya antar Anda ke kamar Anda. Pintu depan menghadap energi lorong yang menusuk. Itu menghalangi pemilik menahan kekayaan. Kolam ikan di sebelah kiri cekung dan menggenang air. Itu menarik pengkhianat. Tata letak rumah ini salah semua. Ini abad ke-21. Apa Anda benar-benar bilang tata letak ruangan mengubah nasib? Itu kamar Anda. Jangan berkeliaran tanpa alasan, terutama saat saya tidak ada di sini. Mengerti. Kasurnya terlalu empuk. Tidak setenang tidur di papan kayu di gunung dulu. Ethan, sudah cukup buruk kamu pemalas seharian. Kamu lagi apa berkeliaran di villa malam-malam begini? Aku lagi ngecek sesuatu. Kamu mesum. Kamu ngecek apa? Tengah malam begini? Aku mencari sumber racunnya. Ingat apa yang aku bilang? Racun beku di tubuhmu sudah menumpuk bertahun-tahun, jadi aku pikir sumber racunnya ada di suatu tempat di villa ini. Kayaknya aku punya petunjuk, tapi aku harus memastikannya. Tidur dulu. Kita bicara besok. Tadi malam, kamu bilang ada petunjuk? Ada yang kamu temukan? Kasih tanganmu. Racun bekunya masih belum hilang. Kamu minum obat tepat waktu? Iya, racun bekunya menyebar tidak merata. Terkonsentrasi di meridian paru. Dari sana, menyebar ke meridian jantung, kalau keracunan makanan atau minuman. Akan masuk lewat lambung dulu, berawal dari paru-paru, berarti dihirup. Sesuatu di udara, di mana kamu paling sering menghabiskan waktu beberapa hari terakhir ini? Ruang belajar di rumah. Benarkah? Enggak di sini. Selain ruang belajar, di mana lagi kamu menghabiskan waktumu? Kamar tidurku. Apa ini? Diffuser aromaterapi, bikin tenang. Paman Victor ngasih ini ke aku, katanya itu resep favorit ayahku. Dia suruh orang bawa ini dari Southridge. Aku pakai tiap malam biar bisa tidur. Bubuk frostbane. Resep racun kuno yang hilang. Terbuat dari puluhan herbal. Begitu dicampur ke minyak diffuser, gak berwarna dan gak berbau. Kalau dipanaskan, menguap dan terhirup ke paru-paru, tiap kali bernapas, racun beku makin menumpuk di paru-paru. Dalam 5-8 tahun, organmu gagal, dan kamu akan mati. Mustahil. Dia pamanku sendiri. Mana mungkin? Sekarang kau tahu? Kenapa penyakitmu tidak bisa disembuhkan oleh banyak dokter dalam 5 tahun?
Karena itu bukan penyakit. Itu racun. Semua pengobatan salah. Memperkuat darah dan menghilangkan dingin hanya mendorong racun es lebih dalam. Nona Sterling, ini dari wakil presiden. Ada apa, Nona Sterling? Kamu terlihat sangat sedih pagi-pagi. Gala tahunan, diatur oleh pamanku. Semua tokoh penting Oakhaven akan ada di sana. Keluarga Hayes juga ada di daftar tamu. Keluarga Hayes? Keluarga Hayes Oakhaven. Beberapa tahun terakhir, mereka membuat gebrakan di bisnis, tapi metode mereka tidak sepenuhnya bersih. Julian Hayes, pewaris keluarga Hayes, adalah tamu kehormatan di gala ini. Pamanku akhir-akhir ini sangat mendesak untuk bermitra dengan keluarga Hayes. Julian Hayes. Julian Hayes ini, kau sering berurusan dengannya? Dia dikenal di bisnis Oakhaven karena bermain keras, caranya sangat rapi. Dan setiap kali kami bertemu, dia mencari alasan untuk mengajakku sendirian. Akhir-akhir ini, dengan alasan kerjasama, dia semakin sering muncul di perusahaan. Pamanku tahu semua ini, tapi dia tetap melibatkannya dalam setiap kesepakatan. Pamanmu. Di satu sisi, dia membanjirimu dengan hadiah dan perhatian, dan di sisi lain, dia mengundang pewaris Hayes itu, yang punya rasa padamu, ke pesta ini. Dia pasti tahu cara mengatur segalanya untukmu. Kau ikut denganku? Ayo lihat permainan apa yang dia mainkan kali ini. Persis yang kupikirkan. Kamu ikut aku? Ayo lihat permainan apa yang dia mainkan kali ini. Tepat seperti yang kupikirkan. Tuan tidak berbohong. Kami gak pernah makan seenak ini di gunung. Siapa orang itu? Dia makannya kayak belum pernah lihat makanan. Kudengar dia tunangan Nona Sterling. Lihat jas itu. Kayaknya dia ambil dari toko loak, masih ada benang lepas, bergelantungan di manset. Tunangannya, sejak kapan Clara punya selera seburuk itu? Lihat cara makannya. Dia menumpuk piringnya kayak pengungsi kelaparan, dia bahkan gak bisa bedain garpu sama pisau. Megang garpu di tangan kiri. Dan itu belum setengahnya. Lihat betapa terbukanya kerahnya. Bajunya kusut kayak kain lap. Pasti ini pertama kalinya dia pakai jas. CEO Sterling Group bersama sampah kayak gitu. Siapa yang percaya kalau nggak lihat dengan mata sendiri? Mungkin dia pria muda yang dihidupi Clara. Clara memang selalu sakit-sakitan, semua bilang dia nggak akan bertahan lama. Mungkin dia putus asa mencari pria untuk mengambil alih perusahaan. Clara, lama nggak ketemu. Gaun itu cocok banget sama kamu malam ini. Apakah dia itu? Tunanganmu yang kampungan? Sungguh unik. Apapun sifat tunanganku, itu urusanku. Pak Hayes, katakan saja maksud Anda. Aku hanya kasihan pada Nona Sterling. Dengan status dan kualitas Anda, semua pemuda terbaik di Oakhaven bisa Anda pilih. Tapi Anda memilih pria yang bahkan tak bisa mengikat dasi. Nona Sterling, mungkinkah karena kesehatan Anda semakin memburuk? Dan Anda merasa tidak punya pilihan? Pak Hayes, Anda bahkan belum meraba denyut nadinya, jadi bagaimana Anda tahu kesehatannya semakin memburuk? Tidak perlu memeriksa denyut nadinya. Semua orang di lingkaran kita tahu kesehatan Ibu Sterling sedang memburuk. Ibu Sterling, hari ini saya datang membawakan hadiah untuk Anda. Saya baru saja menemukan ramuan langka. Konon ini obat ajaib untuk segala penyakit pilek. Ibu Sterling, jika Anda tertarik, kita bisa bicara berdua. Ramuan apa? Kamu tidak akan mengerti meskipun ku beritahu. Nama, khasiat, dan bahan-bahannya. Setidaknya satu bisa kau sebutkan, kan? Ini adalah obat rahasia. Aku tak bisa bilang. Menarik. Dia sudah menemui semua dokter terkenal selama 5 tahun terakhir. Tak satu pun dari mereka bisa menemukan penyebabnya. Pak Hayes, apa kau lebih baik daripada dokter-dokter terkenal itu? Kau bisa tahu sekilas dia terkena racun dingin. Dan kau bahkan membawa obatnya. Perhatian sekali. Aku. Saya baru dengar Nona Sterling tidak tahan dingin.
Kepekaannya terhadap dingin tidak pernah disebutkan secara publik oleh keluarga Sterling. Siapa bilang? Kapan? Di mana? Apalagi yang orang itu bilang padamu? Kamu pikir kamu siapa? Seorang kampungan yang merangkak keluar dari parit gunung? Berani mempertanyakan aku di sini? Satpam, ayo, usir pengacau ini. Ada yang salah, ada yang pingsan. Panggil ambulans. Itu Pak Monroe. Charles Monroe pensiun dari pemerintah provinsi. Ada dokter di sini? Parah. Ini serangan jantung akut. Dia syok, pupilnya melebar. Tanpa alat, saya tidak berani memindahkannya. Itu pembunuhan. Lalu kita harus apa? Kalau sampai terjadi sesuatu pada Pak Monroe di sini. Semua, minggir, cepat menyingkir. Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan? Jika kita menunda 1 menit lagi, bahkan Tuhan pun tak bisa menyelamatkannya. Tuh kan, sudah kubilang dia gila. Dia ngomong ngawur tadi. Sekarang dia mencoba membunuh Pak Monroe biar terkenal. Mana satpamnya? Tangkap dia. Nona Sterling, Ethan sudah gila. Berani-beraninya dia ikut campur, suruh dia balik ke sini. Ini di luar kemampuan kita. Aku bilang lagi, minggir. Itu titik akupuntur utama. Bagaimana dia bisa memukulnya sembarangan? Ini tidak mungkin. Apa? Apa yang terjadi padaku? Ya Tuhan, Dia hidup. akupuntur di Panduki. Ini akupuntur legendaris. Ini menghidupkan orang mati. Ayah, pemuda ini yang menyelamatkanmu. Tuan muda, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan melupakan ini. Jika bukan karena Tuan hari ini, aku sudah mati di sini. Boleh aku tahu nama Tuan? Aku Ethan Vance. Baik. Mulai hari ini, Ethan Vance adalah tamu paling terhormat bagi keluarga Monroe kami. Di Oak Haven, masalah apapun yang kau hadapi, kau bisa langsung datang kepadaku. Pak Monroe, Bapak terlalu sopan. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Pak Monroe, dan semua yang hadir untuk menilai. Kau tidak akan mengerti meskipun aku beritahu. Nama, khasiat, dan bahan-bahannya. Setidaknya kau bisa menyebutkan satu, kan? Ini ramuan rahasia, aku tidak bisa memberitahumu. Hanya beberapa pertanyaan ini, dan Pak Hayes tidak bisa menjawab satupun. Malahan, dia marah besar dan memanggil satpam untuk mengusirku. Karena Pak Hayes tak bisa jawab, saya akan jawab untuk Anda. Orang yang meracuni Nona Sterling menyiapkan kotak obat ini untuk Anda. Tujuannya agar Anda menggunakan ini untuk menekan Nona Sterling di saat kritis. Yang tahu detail keracunannya, memiliki penawarnya, dan bahkan bisa memerintah Anda. Di seluruh Oak Haven, ada berapa orang? Tidak. Itu tidak benar. Jangan dengarkan omong kosongnya. Pak Hayes, kau telah melakukan trik kotor seperti itu dengan mengandalkan nama keluargamu. Sungguh aib bagi kalangan atas. Atas apa yang kau lakukan hari ini, kau telah mempermalukan leluhur Hayes. Sekarang keluar. Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Aku tunanganmu. Oh, hampir lupa. Dan penyelamatmu, Jadi, siapa yang ngajarin kamu kedokteran? guruku. Pria tua, dia tahu banyak hal. Aku cuma belajar sama dia beberapa tahun. Cuma beberapa tahun, dan kamu sepandai ini? Aku nggak bisa ngerti pria ini sama sekali. Bu Sterling, akun-akunnya sudah cocok. Victor Sterling menggunakan total 6 perusahaan cangkang untuk memindahkan uang. Uangnya mengalir ke keluarga Hayes. Yang satu ini saja 50 juta. Satu hal lagi, Bu Sterling, di rekening pribadi Victor, ada transfer masuk dari luar negeri. Itu bukan dari keluarga Hayes. Itu dari sumber lain, saya belum melacaknya.
Serahkan ke polisi, lakukan sekarang. Selama 5 tahun penuh, diffuser aromaterapi itu ada di samping tempat tidurku. Kau bilang itu resep favorit almarhum ayahku. Kau tahu aku menyalakannya setiap malam. 5 tahun. Tak satu malam pun terlewat. Victor Sterling, kok kamu bisa melakukan hal begini? Yang menang ambil semua. Aku nggak ada yang mau dikatakan. Ayo. Oke. Lima tahun penuh. Diffuser aromaterapi itu yang ada di samping ranjangku. Kamu bilang itu resep favorit mendiang ayahku. Kamu tahu aku menyalakannya setiap malam. 5 tahun? Tidak ada satu malam pun yang terlewat. Victor Sterling, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Pemenang ambil semua. Aku tak punya kata-kata. Ayo pergi. Oke. Percuma. Nggak ada kamera di sini, di sublevel 3 juga nggak ada sinyal. Seberapa keras pun kau berteriak, tidak akan ada yang mendengar apapun. Ethan Vance, ya? Di gala itu, kamu didukung keluarga Monroe, sombong banget, ya? Kamu mempermalukan Pak Hayes di depan umum. Hari ini, aku akan menagih utang itu untuknya. Kata Pak Hayes, kamu cuma perlu berlutut dan mengaku salah, merangkak di antara kakiku, dan urusan ini selesai. Kalau tidak, aku akan patahkan kedua kakimu, pilihanmu. Ethan, mungkin kita harus mundur dan pergi dari sini. Tetap di dalam mobil, jangan keluar. Bahkan sekarang, kamu masih berlaga jadi pahlawan. Sekelompok pecundang sepertimu, bahkan tidak cukup untuk pemanasan. Gebuk dia, patahin lengan dan kakinya. Buat yang pukulannya paling keras, aku kasih bonus 1 juta. Kamu, jangan mendekat, jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Maaf, aku pewaris keluarga Zane, kamu nggak boleh bunuh aku, ayahku nggak akan biarkan kamu lolos. Kamu bilang mau patahin kaki aku, kan? Enggak, aku cuma ngomong besar, mulut besarku. Aku pantas mati, tolong, ampuni aku. Ngomong sembarangan ada harganya. Ingat, ini yang pertama, dan terakhir. Lain kali, aku akan patahkan lehermu. Bilang ke ayahmu, kalau keluarga Zane ingin hilang dari O'Haven, coba ganggu aku lagi. Kenapa kau patahkan kakinya? Karena dia mau patahkan kakiku, dia mau menyakitiku. Jadi ku balas 100 kali lipat. Tapi itu ilegal. Keluarga Zane gak akan diam saja, kau bikin keluarga Sterling kena masalah besar. Bagi keluarga Zan, akulah masalah sesungguhnya. Terima kasih malam ini. Tapi kau harus pergi besok pagi. Aku akan memberimu uang. Aku akan urus keluarga Zan. Kau terlalu berbahaya. Kau nggak bisa tinggal di sini lagi. Kau pasti ketakutan setengah mati. Kau ngomong apa sih?
Dokter ajaib. Dewa bela diri yang kejam. Jadi yang mana dia yang asli? Setan. Jangan bunuh aku. Setan. Siapa yang melakukan ini? Siapa sih yang melakukannya? Pak Zane, tulang kaki putra Anda hancur. Dia harus segera dilarikan ke rumah sakit. Ayah, itu Ethan, tunangan Clara. Dia benar-benar menyeramkan. 12 orang kami saja tidak bisa menyentuh bajunya. Ethan, menantu keluarga Sterling yang tidak berguna. Orang kampung, beraninya dia memukul anakku seperti ini. Dia menyuruhku kembali dan memberitahumu bahwa jika keluarga Zan ingin lenyap dari ibu kota, silakan provokasi dia lagi. Zhao Hu, kumpulkan semua orang. Ambil senjata kalian. Ikuti aku ke Villa Sterling. Aku akan robek-robek anak nakal itu. Pak Zane, apa yang kau lakukan? Ethan di mana? Keluar dari sini, sialan. Dasar bajingan dari gubuk gunung sialan. Beraninya kau menyentuh anakku. Hancurkan tempat ini. Renovasi di tengah malam? Ya, gimana orang bisa tidur? Jadi kamu Ethan Vance. Terus kenapa? Masih aja sombong di ambang kematian. Ayo, bunuh dia. Pak Zane, kami bisa memberi kompensasi. Minggir. Siapapun yang menghalangi, mati hari ini. Leontin Giok ini, kamu sisa keluarga Vance. Kalian semua, tangkap dia. Dia sisa keluarga Vance, bekuk dia. Bagaimana kamu tahu tentang Leontin Giok ini? Aku nggak berani bilang. Aku nggak punya banyak kesabaran. Kalau kamu ragu 1 detik lagi, aku akan patahkan 1 jari kamu. Aku bicara. Quill Nether ya, mengeluarkan perintah rahasia. Siapapun yang melihat Leontin keluarga Vance harus segera melaporkannya. Pelanggar, seluruh klannya akan dimusnahkan. Aku tahu itu karena aku lihat gambar di perintah rahasia itu. Oh, apa itu Quill Nether? Lanjutkan. Pak, keluarga Zane setiap tahunnya tepat waktu memberi upeti ke Quill Nether. Aku tidak tahu yang lain. Tolong Pak, percayalah padaku. Kamu nggak tahu apa-apa, ya? Oh ya Rose, dia broker informasi Oak Haven. Tidak ada berita dari kalangan manapun yang tidak dia dapatkan. Sedangkan soal Quill Nether, dia mungkin tahu sedikit. Pak, itu saja yang aku tahu. Aku sungguh tidak menyembunyikan apapun. Rose. Cukup, hentikan merengekmu dan keluar. Mengenai apa yang terjadi hari ini, jika ada orang lain yang tahu, mulai sekarang, tidak akan ada keluarga Zane di Oak Haven. Saya mengerti. Saya tidak akan membocorkan sepatah kata pun. Dasar para pecundang, sekarang enyahlah dari sini. Mengenai Leontin Giok milikmu itu, siapa sebenarnya dirimu? Kenapa mereka begitu takut padamu? Belum waktunya memberitahumu. Beberapa hutang sudah terhutang selama 20 tahun, dan mulai sekarang, saatnya melunasinya. Ini 10 juta dolar, dan aku ingin kamu pergi dari sini hari ini. Bos Sterling, apa kau lupa bahwa kakek yang mengatur pertunangan kita? Jika kau ingin mengusirku, kau harus bertanya padanya dulu. Aku tidak peduli apa latar belakangmu.
Tapi duniamu terlalu berbahaya, dan aku tidak ingin ambil bagian di dalamnya. Aku selesai. Mau kemana? Kamu udah selesai? Kalau begitu aku jalan-jalan. Jangan tunggu aku makan siang. Berhenti di situ. Tempat ini khusus anggota. Salah pintu, tampan. Aku di tempat yang tepat, beri aku yang paling kuat. Baru pertama kali ke sini, langsung minta yang paling kuat. Aku Rose. Aku pemilik di sini. Siapa namamu? Tampan? Ethan Vance. Aku di sini untuk informasi. Oh, tentang apa? Pernah dengar kuil Nether? Penasaran banget, ganteng? Itu nggak baik. Hati-hati, jangan sampai kamu mati. Seru banget. Aku mau coba. Sudah lama aku nggak ketemu orang semenarik kamu. Aku kagum sama keberanianmu, tapi aturan nggak bisa dilanggar. Gym terbengkalai di timur kota, turun 2 lantai, di sana tiap hari ada pertarungan bawah tanah. Pemenang terakhir mendapat token bulu hitam. Begitu kamu dapat token bulu hitam, apapun yang kamu minta, akan aku kabulkan. Nah, ini tempat hidup mati. Begitu kamu naik ke panggung itu, hidup atau mati. Patah tangan dan kaki itu hal biasa. Keluar sekarang, selagi masih bisa. Nomor 95, tunggu di sana. Ada lagi satu yang datang buat mati. Tangan dan kakinya kurus. Pasti dia lagi butuh uang banget. Yakin deh, dia nggak sampai 10 detik. Hadirin sekalian, acara utama malam ini, tantangan Ordo Bulu Hitam. Pemenangnya membawa pulang 10 juta dolar tunai. Dan Ordo Bulu Hitam yang diberikan langsung oleh bos. Penantang pertama kita, nomor 95, si pendatang baru. Apa-apaan ini? Mereka kirim anak ingusan ke sini buat mati. Siapa sih orang ini? Sekarang, mari sambut juara bertahan. Tak terkalahkan dalam 17 pertarungan beruntun. Rex, si tiran. Pertandingan ini tanpa aturan. Ini curang, benar-benar curang. Masa Rex tumbang dalam satu pukulan? Omong kosong, tulang dadanya hancur. Lihat dadanya penyok. Anak itu monster. Lanjut, kalian semua, serang aku. Aku buru-buru. Pembela terakhir, tinju 5 elemen utara. Mahaguru Griffin. Aku nggak pernah menyangka ada yang bisa sampai sejauh ini. Nah, aku ditugaskan menjaga arena ini. Berani lawan aku? Kalau aku kalahkan kamu, aku dapat token bulu hitam. Betul, asal kamu menang. Kalau gitu, token bulu hitam jadi punyamu. Aku kasih kamu 3 gerakan. Gak usah, 1 gerakan aja cukup kalahkan kamu. Baiklah, akan kutunjukkan padamu apa itu seni bela diri sejati. Terima kasih sudah menyelamatkan hidupku, Pak. Siapa sebenarnya Anda, Pak? Bukan siapa-siapa. Ethan Vance. Bukan siapa-siapa ya. Aku kalah. Aku menyerah sepenuhnya. Aku tidak percaya kau benar-benar berhasil. Bicara. Bos, nomor 95, itu melumpuhkan Rex dalam 1 pukulan. Dia menjepit Master Griffin dengan 1 gerakan. Master Griffin tidak bertahan 1 gerakan pun. Oke, dia melumpuhkan Rex dalam 1 pukulan. Dia menjepit Master Griffin dengan 1 gerakan. Tampan, aku meremehkanmu. Kau benar. Sekarang, katakan sesuatu yang berguna, Andy. Aku nggak tahu banyak tentang Nether Shrine.
Mereka sangat misterius, mereka hampir tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Tapi aku tahu ada seseorang di Oak Haven yang mewakili mereka. Siapa? Pak Black. Di permukaan, pria terkaya di Oak Haven adalah seorang filantropis dan pengusaha teladan. Di balik layar, dia mengendalikan hampir setiap industri besar di Oak Haven. Dia adalah penguasa mutlak Oak Haven sepenuhnya. Oak Haven tampak cukup damai, tapi kenyataannya, Nether Shrine sudah mencengkeramnya erat. Ganteng, aku nggak ngerti apa masalahmu dengan Nether Shrine. Terima saranku, kamu membuat cukup heboh di dunia bawah tanah hari ini. Mereka pasti sudah memperhatikanmu sekarang. Tidak lama lagi, Pak Black akan mengirim seseorang untuk mengejarmu. Sebaiknya kamu segera keluar dari Oak Haven. Nether Shrine bukan sesuatu yang ingin kamu hadapi. Mau kemana? Pulang tidur? Apa? Nona Rose nggak tahan lihat aku pergi? Iya, aku nggak tega lihat kamu pergi. Kamu pasti lelah setelah pertarungan hari ini. Kenapa kamu tidak menginap di sini dan istirahat? Mau tahu apa yang sebenarnya dialami keluarga Vance 20 tahun lalu? Saat ini, Tuan Black adalah satu-satunya peluang kita untuk terobosan. Siapa kamu? Tuan, apa Anda mungkin keturunan keluarga Vance? Teknik jarum yang Anda gunakan di pertarungan bawah tanah adalah 9 jarum keselamatan. Itu seni rahasia keluarga Vance. Di seluruh dunia, hanya mereka yang berdarah Vance yang bisa menguasainya. Saya Ye Shuang, komandan sisa-sisa keluarga Vance. Saya memberi hormat, Tuan, 20 tahun. Kami akhirnya menemukanmu. Berdiri dan bicara. 20 tahun lalu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kuil Nether yang melakukan semua ini. Mereka sudah lama mengincar buku pengobatan kuno keluarga Vance. Mereka coba ancaman dan suap, tapi keluarga Vance tidak pernah menyerah. Malam itu, 20 tahun lalu, Nyonya menyuruhku keluar untuk perbekalan. Saat aku kembali, selain sekitar belasan pelayan yang selamat karena mereka sedang keluar, dan kamu, yang menghilang tanpa jejak, semua yang lain dibantai oleh kuil Nether. Setelah itu, kuil Nether menyita semua aset keluarga Vance di Oak Haven. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah berhenti memburu sisa-sisa keluarga Vance. Kami terus melarikan diri. Kami kehilangan beberapa anak buah lagi. Tuan, melihatmu masih hidup, aku bisa mati tanpa penyesalan. Jangan khawatir. Aku kembali. Kali ini, aku akan membuat kuil Nether membayar darah dengan darah. Besok malam, Tuan Black, orang terkaya di Oak Haven, mengadakan lelang amal, keluarga Sterling diundang. Aku harus pergi. Pergi aja? Kamu ikut aku. Jangan macam-macam. Kita sepakat menikah hanya di atas kertas untuk menjaga penampilan. Kalau kamu melewatkan acara seperti ini, orang-orang akan curiga. Cuma mainkan peranmu sebagai tunanganku. Baik, baik, Bos Sterling. Aku akan jadi properti yang sempurna di sisimu. Nah, gitu dong. Besok, aku akan mengikat dasimu. Kalau tidak, kamu akan mengacaukannya sendiri. Keluar seperti itu, kamu akan mempermalukan keluarga Sterling. Tuan, aku punya kabar. Aku mengetahuinya. Tuan Black mengadakan lelang amal besok malam. Barang terakhirnya adalah ginseng naga giok darah. Sama seperti tahun lalu. Mungkin itu palsu. Palsu. Amalnya itu palsu, tapi pencucian uangnya nyata. Dia hanya menggunakan lelang sebagai kedok untuk mencuci uang Nether Shrine ke kantongnya sendiri. Palsu itu yang kita butuhkan. Kalau itu asli, akan sulit membongkarnya. Besok malam, aku akan bicara dengan dermawan top Oak Haven ini. Kamu bawa anak buahmu dan jaga perimeter. Siap. Ayo. Bukankah ini hanya pertunjukan? Kenapa kamu harus main fisik? Di depan umum, kita harus main peran total. Kamu pikir aku benar-benar suka menyentuhmu?
Tanganmu gemetar. Diam. Para donaturku yang murah hati, item terakhir malam ini adalah yang saya peroleh 3 bulan lalu dengan pergi sendiri ke pegunungan Kunlun, ginseng naga giok darah. Kondisinya sempurna, aroma herbalnya bersih dan murni. Ini yang terbaik yang pernah saya lihat. Harga awal penawaran adalah $5 juta. $10 juta, $20 juta, $30 juta. $50 juta. Ada yang lain? $50 juta untuk barang palsu yang dimatangkan secara kimia? Kalian semua sangat murah hati. Siapa kau? Berani-beraninya kamu menghina koleksi Pak Black? Saya sudah minum obat Pak Black. Manjur banget. Sobat, kamu butuh bukti. Kamu mau bukti? Baik. Pertama, ginseng naga giok, darah asli memiliki lingkaran yang rapat dan merata, tapi tekstur ini terlalu seragam. Jelas ini diukir mesin. Kedua, yang asli punya aroma herbal yang lembut, semakin lama kamu cium, semakin segar rasanya. Yang palsu ini baunya manis. Cium lagi beberapa kali, dada kamu sesak, bubuk rehmania dicampur pewangi kimia. Rasionya salah. Ketiga, bos, kamu sering sakit perut bawah menusuk di malam hari, bangun tidur dengan keringat dingin? Gimana? Gimana kamu tahu? Karena tonik yang kamu minum itu bukan tonik sama sekali. Obat yang dia jual itu penuh dengan hormon kuat. Itu menghabiskan energi hidupmu sebelum waktunya. Di permukaan, kamu terlihat kuat, tapi di dalamnya, itu racun. Nggak percaya aku? Kalau begitu, suruh Pak Black mencicipinya di depan umum, biarkan dia membuktikannya dengan memberi contoh. Ya, sepertinya pemuda ini tahu sedikit tentang obat. Sepertinya aku selama ini buta akan hal itu. Karena ginseng ini mencurigakan, aku akan membawanya pergi, supaya tidak lagi mengganggu pemandangan. Kamu punya mata yang tajam, nak. Tapi terlalu tajam, tidak selalu baik. Terima kasih atas pelajarannya, Pak Black. Saya sudah sering dengar tentang Bapak, Pak Black. Akhirnya bisa bertemu Bapak hari ini, sungguh suatu kehormatan. Tuan Black, aku benar-benar dipaksa oleh sisa keluarga fans itu. Itu sebabnya aku tidak langsung memberitahu Tuan. Wan Junzao, sudah berapa tahun kamu di sisiku? 12 tahun. 12 tahun sudah cukup lama. Cukup lama sampai kau lupa aturan. Tuanku, ampunilah aku. Apa karena aku terlalu lama berakting? Sampai kau mengira aku semacam orang suci? Tidak, aku tak berani. Aku tak berani. Tuanku, ampuni aku. Aku kasih kau satu kesempatan terakhir. Hancurkan harga saham keluarga Sterling. Dalam 3 hari, saya patuh. Terima kasih, Tuanku, telah mengampuni nyawa saya. Ini. Sisa keluarga fans, anak nakal, dan dia berani macam-macam denganku di Oak Haven. Ibu Sterling, ada sesuatu yang terjadi. Ginseng Biotech baru saja menelepon. Mereka secara sepihak mengakhiri perjanjian pasokan 3 tahun kita. Semua bahan baku telah diputus. Kita sudah bekerja sama dengan Ginseng selama 5 tahun. Mereka lebih memilih membayar denda daripada tetap bertahan. Halo, Ibu Sterling. Ini bagian kredit Bank Huaxing mengenai pinjaman untuk perusahaan Anda. Kami perlu mengevaluasi ulang nilai agunan. Batas kredit diperkirakan akan dikurangi 30%. Dikurangi 30%? Kami tidak pernah terlambat membayar 1 kali pun ke bank Anda. Apa alasannya? Ini keputusan pengendalian risiko dari kantor pusat. Maaf. Bu Sterling. Sahamnya menyentuh batas bawah dalam 3 menit setelah pembukaan. Ada banyak sekali uang yang melakukan short selling. Beritahu semua anggota dewan. Rapat darurat setengah jam lagi. Bu Sterling, Ginseng telah memutus pasokan. Bank-bank menarik pinjaman. Sahamnya menyentuh batas bawah. Semua ini terlalu kebetulan.
Biarkan aku bertanya sesuatu. Apakah perusahaan baru-baru ini menyinggung seseorang yang seharusnya tidak? Tuan Zane, kita di sini untuk membahas solusi krisis. Bukan untuk membuat masalah. Aku hanya menyatakan fakta. Pemasok lebih memilih membayar denda besar daripada tetap bertahan. Bank menarik pinjaman tanpa memberikan alasan pun. Ini bukan bisnis normal. Seseorang berniat menghancurkan keluarga Sterling. Ku dengar tunangannya itu benar-benar membuat Tuan Black marah di gala amal. Dan sebelumnya, dia membuat keluarga Hayes marah di pesta. Sekarang dia membuat Tuan Black marah, Bu Sterling. Berapa banyak orang lagi yang harus disinggung tunangan Anda? Kita belum makan malam. Pemasok memutus pasokan kita. Bank menagih pinjaman kita. Harga saham kita anjlok. Besok pagi, Sterling Group mungkin harus mengajukan perlindungan kebangkrutan. Jadi kamu sudah tahu ini akan terjadi? Aku tahu. Lalu kenapa kamu tidak bilang padaku? Kalau aku bilang, kamu pasti akan melewatkan rapat malam ini. Ethan, sadarlah. Ini perang korporasi, bukan pertandingan bela diri. Keahlian medis dan tinjumu tidak bisa memperbaiki ini. Tidurlah yang nyenyak, kamu akan baik-baik saja besok pagi. Baik, kamu pikir kamu siapa? Bilang baik aja nggak berarti semuanya baik. Percaya deh, sayang. Aku tahu. Dalangnya adalah Pak Zane. Dia bertindak atas perintah Pak Black. Juga, 3 direktur Sterling Group disuap. Mereka dipimpin oleh Simon. Jangan sentuh dia dulu, biarkan dia, gunakan dia sebagai umpan. Bagaimana dengan Pak Zane? Biarkan dia terus membelanjakan, biarkan dia menghabiskan semuanya, lalu kita tutup jaringnya. Suruh Sterling Group lakukan pengambilalihan balik. Keluarga Zane ingin menelan keluarga Sterling, kan? Biarkan mereka kekenyangan sampai meledak. Siap. Juga, ada dana luar negeri yang melakukan short pada Sterling Group, jumlahnya cukup besar. Mungkin rencana cadangan Pak Black, nggak masalah. Berapa banyak yang dia punya, berapapun itu, aku akan ambil semuanya. Tuan, para loyalis lama keluarga fans sudah siap sesuai perintah Tuan. Untuk pemasok dan bank, kami sudah memberitahu mereka. Semuanya siap dijalankan. Siap, lanjutkan sesuai rencana, jangan buru-buru. Biarkan mereka terus buang-buang uang sehari lagi, semakin keras mereka membuang, semakin dalam mereka tenggelam. Saat itu, mereka tidak akan bisa kabur meskipun mau. Dimengerti. Berani menyentuh anak buahku, Black, kamu bisa lupakan mati dengan tenang? Begitu Sterling Group bangkrut dan pembayaran Tuan Zane cair, aku akan ganti dengan yang lebih mudah. Simon, kamu bertenaga sekali. Apa kamu nggak takut istrimu akan mengulitimu hidup-hidup? Hah, apa yang bisa dilakukan perempuan tua itu? Bukankah itu laki-laki simpanan dari rumah Nona Sterling? Ngapain cari hiburan di sini? Wah, kalian bertiga lagi senang ya? Perusahaan kalian mau bangkrut, tapi kalian masih minum di sini? Sepertinya saham hantu Tuan Zan memang menggoda. Ah, apa yang kau omongin? 3 hari lalu di kafe sebelah barat kota, bagian keuntungan yang dijanjikan Tuan Zane kalian bertiga. Mau aku umumkan di depan umum? Mau ngapain kamu? Apa yang aku mau nggak penting. Yang penting, kamu bakal mati. Omong kosong. Kamu kelebihan panas hati. Dada kamu panas setelah makan. Setiap hari jam 3 pagi tepat, rasa sakit menusuk di bawah tulang rusuk kanan. Rasa sakit itu membuatmu basah kuyup oleh keringat. Benar, kan? Energi vital kamu habis, tubuh kamu benar-benar habis. Kalau kamu bisa bertahan semenit, itu sudah keajaiban. Istri kamu mendesak cerai, kan? Tapi bagian terburuknya, meridian jantung kamu tersumbat. Dalam 6 bulan, kamu akan mati saat tidur. Apa yang kamu mau? Aku memberimu hadiah. Namanya, jarum pemakan hati. Setelah masuk, perlahan-lahan akan menggerogoti esensi vitalmu. Lalu kamu akan merasa seperti jantungmu dicakar keluar. Berhenti sebarkan dustamu di sini. Tuan, ampuni saya. Kami kacau. Mohon ampun. Tuan, ampuni saya. Kami akan lakukan apapun untuk Anda. Aku kasih kamu satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Terus terima perintah Pak Zane. Tapi semua rencananya, semua kartu trufnya,
Aku harus tahu sekarang juga. Ya, kami akan selesaikan. Ingat, kamu cuma satu kesempatan. Kalau aku dapati kamu tidak setia, kamu tahu sakitnya jarum pemakan hati, dengan sangat baik. Tuan, Simon baru saja mengirim kabar. Zane menghubungi dana luar negeri. Dia akan meluncurkan putaran kedua shorting saat pembukaan besok. Dengan modal 2 kali lipat dari hari ini. Siap. Biarkan dia terus. Dan untuk para pemasok dan bank, anak buah sudah memberi mereka peringatan. Kita bisa membalas kapan saja. Saat pembukaan besok, berapapun yang Zane lepas, kita ambil semuanya. Biarkan dia tembak semua pelurunya. Siap? Begitu dia all-in, kita jalankan. Siap. Bu Sterling, lihat beritanya, perusahaan Zane sudah runtuh. Semua short mereka dilikuidasi. Mereka tidak hanya gagal menjatuhkan kita, tetapi saham mereka sendiri terjepit. Kok bisa? Lagi pula, Ginseng Biotech, yang dulu mundur, baru telepon, memohon tanda tangan kontrak 10 tahun dengan kita. Mereka bahkan nawarin diskon 30%. Bank juga batalkan keputusan tarik pinjaman. Kok semua bisa berubah dalam semalam? Mungkin semua ini benar-benar ulah orang itu? Keluarga Zane runtuh. Ginseng minta balik tanda tangan kontrak panjang. Bank udah nggak tagih utang lagi. Harga saham naik lagi. Bagus. Jadi, kamu? Aku cuma rebahan di sofa sambil ngupas kuaci setiap hari. Apa yang bisa aku lakukan? Ethan, ya? Entah kamu atau bukan, terima kasih. Tuan, selamatkan aku. Keluarga Zane sudah hancur. Saham Sterling Group naik, bukan turun. Semua dana short selling kami habis. Ethan Vance itu bukan manusia. Sudah aku bilang, akan mendukungmu. Tapi aku nggak nyangka kamu bakal habis secepat ini. Tuan harus selamatkan aku. Wan Jun Zane, katakan padaku, kenapa aku harus mempertahankan orang pecundang sepertimu? Bagaimana Tuan bisa melakukan ini padaku? Ini nasihat. Bawa keluargamu dan lari. Lari sejauh mungkin. Mungkin kau akan hidup beberapa hari lagi. Terima kasih, Tuan Black. Cepat, kita harus pergi, atau sudah terlambat. Kita beneran bakal lanjutin ini? Kita beneran nyerahin perusahaan? Perusahaan udah tamat. Kalau kita nggak pergi sekarang, Iblis Black itu nggak bakal ngelepasin kita. The Black. Apa? Aku sudah banting tulang untukmu selama 12 tahun. Kenapa kamu malah mengejar keluargaku? Black, aku akan menghantuimu walau mati. Tuan, ada yang terjadi pada keluarga Zane. Wan Jun Zane dan keluarganya yang bertiga dibunuh. Sepertinya Ruyu Black semakin nekat. Wan Jun Zane sudah jadi anjingnya selama 12 tahun. Pada malam dia gagal, seluruh keluarganya dibungkam. Ya, ini yang kamu dapat, karena bekerja untuk Nether Shrine. Juga, kami sudah menemukan basis Nether Shrine di Oakhaven. Di bawah pabrik kimia, 50 meter di bawah tanah. Ruyu Black pasti sudah menyiapkan jalur pelarian yang bagus. Tuan, saya ikut dengan Anda. Tak perlu. Hanya beberapa tikus god. Tidak perlu pamer sebesar itu. Bawa anak buahmu dan tunggu di luar. Aku masuk sendiri. Tuan. Ye Shuang. Kamu tahu kenapa aku gak langsung bergerak pas lelang? Aku gak tahu. Serigala gak pernah buru-buru bunuh mangsanya. Dia mengintai dari belakang,
menunggu sampai mangsanya kelelahan. Dan pada saat terakhir ketika semangatnya habis, dia memberikan pukulan mematikan. Pak Black juga hampir kehabisan tenaga. Resep kuno keluarga Vance telah diselewengkan menjadi sihir gelap dahsyat. Dua 20 tahun, waktunya naskah medis kuno keluarga Vance pulang. Aku nggak nyangka kau beneran berani datang dan bikin onar di wilayah Quill Netherku. Hahaha. Kau benar-benar tidak menyia-nyiakan usahaku dalam menyiapkan ruangan ini khusus untukmu. Kau persis seperti ayahmu, terutama matamu. Ayahmu menatapku dengan tatapan yang sama saat dia mati. Berlutut, bahkan dengan telapak tanganku menembus dadanya, dia tetap menengadah dan melototiku. Dan sifatmu seperti ibumu. Kau nggak ngerti mana yang baik buatmu? Malam ketika keluarga Vance dibantai 20 tahun lalu, aku bilang padanya, kalau dia mau jadi selingkuhanku, aku akan membiarkan dia hidup. Hari ini, aku akan melakukan satu kebaikan terakhir untukmu dan menyatukan seluruh keluargamu. Jadi, tenanglah dan pergilah. Adapun si Sterling sialan itu, setelah aku selesai memakainya sebagai kuali manusia, dia akan menyusulmu ke bawah sana juga. Sekarang, nikmatilah kabut beracun yang kubuat untukmu. Apa benar aku bakal mati di sini? Guruku masih menungguku di gunung. Clara menungguku pulang. Aku tidak bisa mati di sini. Aku masih belum membalaskan dendam keluarga Vance. Bagaimana aku bisa menghadapi orang tuaku di bawah sana? Mungkinkah ini fisik medis yang disebut Tuan? Ia menyerap semua racun dan mengubahnya menjadi kultivasi. Fisik gila seperti ini benar-benar ada. Hubungi Tuan sekarang. Suruh dia kembali ke Oak Haven sekarang. Matikan kabut beracun itu. Cepat, jangan biarkan dia menyerap lagi. Menyesal sekarang? Terlambat.
Hitam? Bilang lagi kalau kamu berani. Ethan, tenang. Bunuh aku tidak akan membantumu. Bukankah kamu mau merebut kembali harta keluarga Vance? Kalau kamu selamatkan nyawaku, kebun herbal, toko, dan tanah pusaka keluarga Vance, aku bisa mengembalikan semuanya untukmu. Sudah? "20 tahun lalu, keluarga Vance dihabisi. Itu perintah di Overlord. Aku hanya menjalankan perintah. Kalau mau balas dendam, cari dia saja." Apa yang kau lakukan padaku? Ethan, bunuh saja aku. Overlord tidak akan mengampunimu. Keluarga Vance-mu dulu tidak bisa menang, dan kau pasti tidak bisa sekarang. Jangan khawatir. Kenapa aku akan membiarkanmu mati semudah itu? Ibu, ayah, aku pulang. Ethan, sebenarnya apa yang mau kamu lakukan? Lihat baik-baik. Ini tempat kamu melakukan dosa-dosamu 20 tahun lalu. Aku sudah bilang padamu sebelum aku ke sini, Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Ini yang disebut jarum pemakan hati. begitu jarum itu masuk ke tubuhmu, tidak akan membunuhmu. Jarum ini akan masuk ke meridian jantungmu. Itu menghantam 3 kali sehari. Setiap kali menghantam, kamu akan merasakan jarum menjahit hatimu dari dalam keluar, jahitan demi jahitan. Saat rasa sakit mencapai puncaknya, kamu akan pingsan. Saat kamu bangun, kamu akan menemukan hatimu masih sedang dijahit. Itu akan terus terjadi berulang kali, sampai akhirnya kamu akan memohon padaku untuk mengakhirinya. Berlututlah di sini. Itu menghantam 3 kali di siang hari dan 3 kali di malam hari. Saat kekuatan hidupmu telah layu, lalu pergilah menemui ibuku dan katakan padanya bahwa putranya sendiri yang mengirimmu. Sang penguasa tidak akan mengampunimu. Jangan khawatir, dia akan segera di sini menemanimu. Ye Shuang, 2 hal besok pagi. Perintah, Tuan. Pertama, eksperimen manusia kuil Nether di bawah pabrik kimia, umumkan ke seluruh kota. Siap. Foto lab, bukti, dan berkas kasus, sebarkan yang paling eksplisit, pastikan semua orang di Oakhaven melihatnya dengan jelas. Orang yang disembah Oakhaven selama 15 tahun, filantropis teratasnya, orang suci macam apa dia. Kedua, sebarkan kabar bahwa Mr. Black telah dijatuhkan. Semua aset keluarga Vance di Oakhaven disita oleh kuil Nether, perkebunan herbal, toko eceran, tanah warisan, toko obat herbal, klinik, buatlah daftar. Beritahu para keluarga, semua harus dikembalikan dalam 7 hari. Tuan, saya punya kekhawatiran. Kuil Nether telah beroperasi di Oakhaven selama 15 tahun. Para bos dari setiap kamar dagang besar, beberapa keluarga seni bela diri, mereka entah bersekongkol dengan kuil Nether, atau takut kalau kuil itu akan balas dendam. Hanya insiden laboratorium pabrik kimia dan penangkapan Pak Black tidak akan cukup untuk membuat mereka menyerah. Para senior di kamar dagang selalu main 2 kaki. Dan keluarga seni bela diri terlalu terlibat dengan kuil Nether. Mereka takut terbakar. Lagi pula, kuil Nether masih punya sisa-sisa di Oakhaven. Pak Black sudah tumbang, tapi arena pertarungan bawah tanah, jaringan penyelundupan herbal, para penjaga di setiap cabang, semuanya masih ada di sini. Sebagian besar pemimpin geng tidak akan begitu saja menyerah. Siapapun yang tidak mau mundur,
suruh mereka datang menemuiku. Yang keras kepala, beri aku nama mereka. Aku akan mendatangi mereka sendiri. Malam ini, pilih beberapa pengacau, serahkan daftarnya padaku. Selama ini, mereka mengira keluarga fans tidak punya siapa-siapa lagi. Mulai besok, aku akan membuat mereka belajar aturan baru. Siap, saya akan tangani segera. Tuan, sesuai perintah Tuan, foto-foto dari lab pabrik kimia dan bukti-bukti sudah ditempel di seluruh kota. Kami juga memberitahu Oak Haven Daily lebih awal. Kasus Tuan Black akan ada di halaman depan besok. Responnya gimana? Para kamar dagang utama sedang rapat semalaman. Mereka yang dulu dekat dengan Tuan Black sekarang sibuk menjauhkan diri. Tapi kebun herbal dan toko obat herbal berjalan lancar, sertifikat tanahnya sudah mulai dialihkan. Tapi tanah keluarga fans telah dibagi menjadi 4 bagian. Sertifikat untuk 2 bagiannya dipegang oleh Presiden Kamar Dagang Southside, Marcus Reed, dan dojo bela diri seluruh kota Master Damon Pierce. Mereka berdua main keras. Marcus Reed bilang dia beli sertifikat itu dari Nether Shrine dengan adil dan jujur. Kalau kita mau minta kembali, harganya 3 kali lipat harga pasar. Dan Damon Pierce? Damon Pierce bahkan lebih blak-blakan. Dia bilang dia belum pernah dengar tentang keluarga fans. Siapa yang tinjunya lebih kuat, dialah yang memegang kendali. Tuan Fans. Nona Sterling. Dia hilang. Ethan, jika kamu ingin Clara hidup, malam ini tengah malam, datang sendirian ke cabang Oak Haven dari Nether Shrine. Bawa 1 orang lagi, dan Clara kehilangan 1 bagian tubuh. Sampaikan pesannya. Suruh semua orang menunggu di luar cabang Nether Shrine. Tanpa sinyal saya, jangan ada yang bergerak. Tuan, Aku akan pergi sendiri. paham? Ethan, aku sudah menunggumu 15 tahun. Kupikir setelah aku dapat dari keluarga fans Mutex medis kuno, aku akan mendapatkan pembuluh obat. Aku salah selama ini. Pembuluh obat itu hidup. Bukan botol darah, atau sepotong tulang. Itu adalah sesuatu yang tumbuh di garis keturunan keluarga fansmu. Selama aku menggunakan ramuan yang dimurnikan dari tubuh obatmu, aku bisa mengambil langkah itu, dan menjadi dewa sejati. Sesuatu yang menjadi milik keluarga fansku. Beraninya kau menyentuhnya? Sembilan jarum penyelamatan. Sayangnya, kultivasimu masih kurang. Ah. Akupunktur berbasis Ki. Persetan.
udah selesai, ayo pulang. Hati-hati. Ethan, bukankah kau bilang di dunia ini tidak ada yang bisa menyakitimu? Bukankah kau bilang kau kebal terhadap semua racun? Bangun. Aku bilang bangun. Clara, aku sudah lama ingin menanyakan sesuatu padamu. Jangan bicara. Ye Shuang, panggil ambulans. Cepat, panggil ambulans. Kau? Pernahkah kau menyukaiku sedikit saja? Ya, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu, aku menerima pertunangan ini. Aku akan lakukan apapun, asalkan kau kembali, aku akan menjanjikan apapun padamu. Beneran? Tuan, kami hampir siap. Aku punya fisik medisinal. Aku kebal terhadap semua racun, energi tersembunyi, penguasa hanya di tahap pendirian dasar. Itu tidak bisa menembus ki pelindungku, tapi aku dengar setiap kata yang kamu ucapkan. Pukulan tadi tidak sia-sia. Kali ini benar-benar sakit. Brengsek. Ethan, brengsek, kau bohong padaku. Kau tahu aku pikir kau. Kalau kau berani pura-pura mati lagi, aku tidak akan menikahimu. Tidak boleh. Tuan, orang-orang di luar masih menunggu. Apa kami harus pergi? Hah? Ini pernikahan teman mudaku. Aku harus datang untuk bersulang. Dokter muda, seluruh rumah sakit ingin datang. Aku menghentikan setengahnya. Aku tidak bisa menghentikan sisanya. Anggur ini lebih tua dariku. Beruntung kamu, nak. Bunga di kiri tidak terlihat pas, mungkin di kanan. Ah, sudahlah, kiri saja. Hei, aku akan melakukannya sendiri. Kalau kamu benar-benar mati hari itu, aku tidak akan pernah menikah. Dengan istri secantik ini, aku nggak mau mati. Oh, kamu. Saat Master menyuruhku turun gunung dan menikahimu, kupikir itu merepotkan, tapi kalau kupikir-pikir, menikahimu adalah hal paling bahagia dalam hidupku. Kau bilang sendiri. Nggak boleh ditarik ya. Aku nggak akan. Semuanya bersulang untuk keluarga fans dan keluarga Sterling, dan untuk pasangan yang serasi ini.